Di sini saya akan menjelaskan tentang toleransi sebagai alat pemersatu bangsa. Toleransi itu apa sih? Toleransi dapat dimaknai sebagai sikap tenggang rasa, menghargai, membiarkan, atau memperbolehkan orang lain untuk berpendapat atau berpendirian yang berbeda dengan kita. Toleransi itu penting bagi kehidupan manusia karena di dalamnya merupakan awal dari sikap menerima terhadap berbagai perbedaan manusia sebagai suatu hal yang wajar. Ya, dengan demikian perbedaan-perbedaan tersebut patut dihargai sebagai suatu kekayaan, misalnya perbedaan ras, perbedaan agama, perbedaan suku bangsa, perbedaan adat istiadat, perbedaan cara pandang, dan perbedaan pendapat. Nah, dengan demikian diharapkan manusia bisa mempunyai sikap toleransi terhadap segala perbedaan yang ada dan berusaha hidup rukun dimanapun dan dengan siapapun. Berkaitan dengan pentingnya sikap toleransi ini dapat kita perhatikan dalam Quran surat Yunus ayat 40-41. Nah, pada ayat 40 ini menjelaskan tentang bahwa pada saat Nabi Muhammad SAW melakukan dakwah pada orang-orang kafir, ada orang-orang kafir yang beriman kepada Al-Quran dan ingin mengamalkannya. Namun ada pula orang-orang kafir yang enggan beriman kepada Al-Quran dan tetap mempertahankan kekafirannya. Nah, sedangkan di Quran surat ayat 41 itu menjelaskan tentang ketegasan tanggung jawab masing-masing atas pekerjaan atau perilaku yang dilakukan antara masing-masing orang, antara kaum beriman dengan kaum kafir. Nah, semuanya itu akan ditanggung oleh masing-masing dari mereka. Kelak Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memintai pertanggungjawabannya dan membalas sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Sedangkan penerapan dari sikap toleransi ini dapat kita lihat dari sabda Nabi Muhammad SAW berikut. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baiknya sahabat di sisi Allah adalah yang paling baik di antara mereka terhadap sesama saudaranya, dan sebaik-baik tetangganya di sisi Allah adalah yang paling baik di antara mereka terhadap tetangganya. Sikap dan perilaku toleransi ini harus diterapkan dalam kehidupan masyarakat karena ini dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat, kehidupan yang sejahtera, dan saling tolong-menolong antara sama pihak dengan pihak yang lain. Nah, menghindarkan diri dari perilaku dan tindak kekerasan. Menghindarkan diri dari perilaku tindak kekerasan wajib dilakukan oleh setiap orang. Cara menghindarinya itu harus adanya kontrol daripada nafsunya masing-masing. Hal ini dikarenakan bahwa dengan nafsu inilah manusia dapat membenci dan memunculkan rasa cinta dan kasih sayang. Untuk itulah nantinya akan muncul permusuhan atau persahabatan. Jika nafsu terkendali, maka akan tercipta persahabatan, perdamaian, dan ketentraman. Tapi jika nafsu di luar kendali, akal niscaya akan menjerumuskan manusia ke dalam jurang kesengsaraan dan kebinasaan. Permusuhan ini lahir dari rasa benci yang dimiliki oleh seseorang. Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang manusia untuk melakukan tindak kekerasan. Hal ini dapat kita lihat pada Quran surat Al-Maidah ayat 32. Isi kandungannya itu menjelaskan kepada manusia untuk saling menjaga dan tidak saling menyakiti antara satu orang dengan orang lain. Dengan demikian, apabila hal ini dapat diterapkan oleh setiap orang, maka mereka akan membawa kehidupan yang sejahtera, aman, tentram, dan dapat menghindarkan dari kerusakan bahkan tindak kekerasan. Untuk itulah mereka harus saling mengerti dan menghargai antara satu orang dengan yang lainnya. Adapun manfaat dari toleransi. Ada banyak manfaat apabila kehidupan yang penuh toleransi diterapkan dalam bermasyarakat, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan kualitas keimanan. Yang kedua, terciptanya kerukunan dalam kehidupan bersama. Yang ketiga, menghindari terjadinya perpecahan. Yang keempat, memperkokoh tali silaturahmi. Yang kelima, terciptanya kondisi untuk saling tolong-menolong kepada orang lain. Nah, penerapan perilaku toleransi ada sebagai berikut. Yang pertama itu saling menghargai adanya perbedaan keyakinan dan tidak boleh memaksakan dalam beragama. Saling menghormati dalam menjalankan ibadahnya masing-masing.
menjaga fasilitas ibadah umat beragama dan tidak merusaknya, saling menghargai apabila terjadi perbedaan pendapat dan pola pikir, peduli kepada orang lain sehingga kita akan merasakan bagaimana keadaan orang tersebut terutama pada saat dalam kondisi yang tidak enak. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.